Alhamdulillahi wahdah. Salatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Marilah teman-teman semua kita menyatukan hati dan pikiran kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga meeting kita pagi ini diberikan rahmat, kelancaran, kemudahan dari awal, pertengahan hingga akhir. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa adimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma aini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayani shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa ata'na. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi ini kami agungkan asma-Mu, karena hanya kepadamu lah ya Allah satu-satunya tempat kami memohon, memanjatkan doa dan menyampaikan harapan. Kami berharap dengan penuh tawadu kepadamu agar permohonan dan doa kami ada dalam ijabah-Mu. Karena itu ya Allah, terimalah kehadiran kami di pagi hari ini dengan asma-Mu yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, melalui kegiatan meeting ini, bimbinglah kami ke jalan yang lurus, kuatkanlah keimanan dan ketakwaan kami, sehingga kami benar-benar menjadi hamba-hamba-Mu yang bertakwa dan pandai mensyukuri segala nikmat-Mu. Berikanlah kekuatan-Mu lahir batin kepada kami, agar apa yang kami perbuat dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya, dengan penuh pengabdian, keikhlasan, kesadaran, kesabaran, rasa tanggung jawab dan semangat yang tinggi, dan sesuai dengan ridho-Mu, serta dapat membawa kebaikan dan keberkahan bagi kami semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Hengki atas doanya, Masya Allah, luar biasa. Yuk dilanjutkan yuk Mas Dul. Acara selanjutnya adalah pembacaan produksi ya Mas Dul ya? Ya, siap. Oke. Nah, buat teman-teman nih, kita akan lihat siapa saja teman-teman yang sudah berkontribusi di minggu ini, yang pasti aktivitasnya sehari-hari luar biasa. Total ALP periode 1 sampai 5 Maret 2021 adalah 31,8 miliar dengan total case hampir 2.000 cases loh teman-teman, dan total produksi kita dan total produsernya adalah 1.248. Luar biasa banget loh teman-teman, ini fantastis banget ya angkanya ya, 31 miliar. Dan minggu ini periode 1 sampai 5 Maret di diri siapa Mas Zul ya, kita ada 118 cases dengan 83 produser dengan ALP 2 miliar. Wow, luar biasa. Jadi dari RIS kita menyumbang 2 miliar ya Mas Zul ya? Belum RIS ini, ya belum, ini kita. Ya, dan laporan dari grupnya Bapak Zulhamdi Saat periode 1 sampai 5 Maret 2021. Inilah dia. Desi Heriani, unit Alia Saira, dengan total case 1, ALP 12 juta. Fani Riani, unit Ferry Dwi Prasetyo atau Cindy, case 1, ALP-nya 15 juta. Kurotul unit Kurotul lain, 1 case 7,2 juta. Doni Marantika, unit Zulhamdi dengan case 1 dengan ALP 4,2 juta. Nurhalis M, Pak Zulhamdi, case 1 dengan ALP-nya 30 juta.
Wow, keren. Ini 5 teratas ya, Mas Dul ya. Ya. Dan total ALP yang kita sumbang adalah 68,4 juta. Hebat. Yeay, selamat ya buat teman-teman yang sudah aktivitas dan menghasilkan dan bisa membantu banyak teman-teman di luar sana. Oke, total produksinya 5. Buat teman-teman yang lain, ayo. Kalau misalnya kita ada aktivitas, nggak mungkin kalau misalnya kita nggak closing. So, teman-teman, yuk mulai aktif lagi yuk. Jangan lupa Taiwannya nih, udah mau deket lagi. Oke, total produksi of the week. Top 3, Desi Heriani. Top 2. Top 2, Fani Riani. Dan top 1-nya adalah Wow. Wow. Bapak Nurhalis M dengan 30 juta ALP ya tadi ya. Ya. Luar biasa. Oke. Nah, teman-teman mau diingetin lagi bahwa ini masih bulan Februari, Mas. Oh ya, Maret nih. Maret ya. Jadi teman-teman, di bulan Maret ini kita ada Fast Start Challenge, yaitu ke Taiwan. Gimana sih caranya? Produksi 180 juta ALP sampai 30 Maret. So, teman-teman, kita masih punya waktu lebih dari 3 minggu. 3 minggu ya? 3 minggu lagi Ya. untuk kejar. Yaitu 15 juta premi ya, Mas Zul ya. Ya. Yuk teman-teman, yuk aktivitas sehari ketemu 2 orang, seminggu 5 orang. Seminggu 10 orang ya berarti ya kalau sehari 2 orang ya, Mas Zul ya. Ya. Yuk kita lihat challenge-nya. Biar semangat ngejarnya nih. Iya. Yuk teman-teman kita simak supaya masuk ke dalam otak bawah sadar kita sehingga alam semesta mendukung kita atas bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yasin. Mana MC kita? Sorry, aku ngomong tapi aku mute. Sorry. Oke, teman-teman tadi adalah Champion Dubai, challenge kita yang pertama. Itu personal production-nya adalah 360 juta. Jadi kalau teman-teman produksi 360 juta juga udah langsung dapat BP, begitupun dapat Champion Dubai. Untuk unit production-nya itu 900 ALP dan promosi 1 BP. Duh, gregetan ya ke Dubai ya teman-teman ya. Dan yang selanjutnya adalah ya, dan tadi adalah
Premier, yaitu ke New Zealand, teman-teman. Kalau teman-teman mau ke sana, kita harus produksi 800 juta ILP atau minimum 12 cases. Dan unit production-nya adalah 1,6 ILP dengan promosi 2 BIP. Itu kalau satu tiket ya, kalau double-nya adalah kita kali 2 aja. Jadi luar biasa teman-teman ya, ini dua negara yang luar biasa banget dan aku pengen banget ke sana. Dan apalagi kalau sampai harus rame-rame nih teman-teman, kita foto bareng di sana. Pasti seru banget. Amin. Mudah-mudahan semua dapat. Amin ya, amin, 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 amin. Lanjut Mas Zul. Ya, ini kontes. Oke, nah kita ada juga kontes untuk para BI nih. Jadi teman-teman yang baru bergabung, yang masih menjadi BI di grup Mas Zul Hamdi, produksi dari Januari sampai Maret, dapat uang cash 200 juta apabila mencapai BP ya Mas? Ya, 2,5 juta. Ya. Benar ya Mas? 2,5 juta ya. Bukan 200 juta, banyak kan 200 juta. Oh iya, saya maunya 200 juta Mas. Ya, jadi untuk BI promotion dapat 500.000. Dan untuk BP promotornya yang mempromosikan BP itu juga dapat 500.000. Kalau misalnya di Januari sampai Maret ini. Ya, dari Pak Randy nih. Ya, kalau yang ini dari Mas Randy ya, berarti 2,5 juta plus dari Randy 500.000 ya, jadi 3 juta total ya Mas ya? Ya, 3 juta tambah ini lagi nih dari WAD. Ditambah lagi dari leader kita lagi, Ko Adi ya, dapat di 1 juta ya Mas ya? Ya, yang promosiin. 1 juta yang dari BI menjadi BP ya? Mempromosikan. Mempromosikan ya Mas ya? Oke. Jadi udah total 3 juta ya Mas? Yang merekrut dapat 500.000. Yes, kalau untuk BI ke BP-nya adalah 3 juta ya Mas ya? Tadi ya, total ya? Ya. Teman-teman banyak banget loh ini teman-teman BI, jadi mau nggak mau BP harus Maret ini ya Mas ya? Betul. Ini dari Riz, dari Tante Ana. Oke, lanjut Mas. Nih, dari Tante Ana. Halo. Ini dari Tante Ana juga nih. Halo. Kelihatan nggak? Halo. Iya, kelihatan Ya. nggak ya? Oke. Nah, ini dari Tante Ana ya Mas ya, atau dari grup RIS, teman-teman. Jadi dari Januari sampai Februari kalau BI menjadi BP dapat lagi teman-teman 1 juta. Dan buat teman-teman BP yang mempromosikan BI-nya dapat lagi 500.000. Jadi banyak banget yang kasih, dari Mas Zul dikasih, dari Randy kasih, dari Aditya dikasih, dari Tante Ana dikasih, dan dari Vision pun akhirnya ngasih. Oh, dapat 2,5 juta. Dari untuk BP. Wow, luar biasa ya teman-teman. BP yang promosi. Dari BP yang promosi ya? Oke. Jadi teman-teman BP, ayo support teman-teman BI-nya, dan teman-teman BI ayo mulai bergerak. Di Maret ini banyak banget hadiahnya, luar biasa nih. Dan ada lagi teman-teman BP, grup Juhamdi, kalau omsetnya 1 miliar ILP, dapat uang cash lagi 5 juta. Kalau buat sendiri tambah lagi 5 juta. Ya teman-teman BI yuk, teman-teman BP hayu. Luar biasa ya, banyak banget ini duitnya, langsung tajam melintir nih Mas. Dan buat teman-teman yang hari Senin ini kita ada seminar lagi, ada Zoom meeting lagi di jam 2 itu dengan Leonard Tanjung ya, untuk para BI dan BP. Ini teman-teman, Leonard Tanjung ini luar biasa banget, anak muda yang menjadi salah satu inspirasi juga buat aku ya, yang ngejalanin bisnis ini dengan hati dan pikirannya yang luar biasa, dan akhirnya sukses luar biasa ya Mas Zul ya, benar ya. Jadi teman-teman kalau punya waktu please ikutin meetingnya Leonard, itu bakal dapat banyak banget ilmu dan cara-cara presentasinya. Nanti malam. Dan nanti malam itu ada Joshua dan Cindy, bukan Cindy yang ini ya teman-teman ya. Insya Allah Cindy yang ini juga akan menyusul, bisa sharing juga seperti Cindy yang saat ini. Itu nanti di jam
19 yaitu jam 7. Jadi teman-teman, Senin ini adalah waktunya kita untuk belajar dan untuk nimba ilmu ya teman-teman ya. Dan di jam 8 itu ada Mazul tentang kuantum wakaf. Jumat ya. Yang dipimpin oleh leader kita sendiri yang luar biasa ya tentang kuantum wakaf ya teman-teman. Jadi bisa dapat hari ini banyak ilmu yang bisa di-share untuk teman-teman kita di luar sana. Jumat. Loh ini, oh ya hari Jumat, sorry. Ya. Jadi kita belajar setiap hari Senin dan hari Jumat malam, gitu ya Mas Zul ya? Ya. Oke. Ini kontes vision. Oke, kontes vision buat minggu ini dari Senin sampai Sabtu nih teman-teman, dari tanggal 8 sampai 12. Kalau produksinya minimal 15 juta ILP satu case, itu dapat 1 buah tas vision dan buku jurnal. 2 case 25 juta, itu dapat 250.000 uang tunai. Itu kalau untuk pribadi. Kalau untuk unit adalah 2 case 25 juta, itu dapat pulpen dan buku jurnal. Kemudian 3 case 40 juta dapat uang tunai juga 250.000. Ayo semangat teman-teman, aku kok jadi kebakar ya. Oke, top 15 produser dan unit ALP itu dapat lagi pena saver. Kemudian top 10-nya dapat juga pena saver ya Mas ya. Jadi walaupun unit jadi teman-teman produksi pribadi, BE-nya pribadi juga tetap dapat ya. Dan kontes Heboh Vision dapat angpau, dapat iPad, dapat receiver juga. Minimalnya 1 case 15 juta, kalau unitnya minimal 25 juta 2 case. Jadi Kak Fani nanti ditunggu ya, itu yang 15 juta, yang 30 juta tadi yang produksi. Terus ditunggu. Amin, amin. Terima kasih. Malam jangan sampai untuk nggak datang supportnya. ya, jam 7 ya. Iya. Ada testimoni, silakan. Nah, buat teman-teman nih yang tadi closing nih, siapa tadi Mas Fani, Pak Nur ya? Terus Mas Doni, Pak Doni ya? Ya, Mbak Desi. Ayo, boleh dong di-share bagaimana cara closingnya, kemudian apa ya, share kepada kami lah. Yuk, siapa duluan yuk? Mas Doni mungkin, Pak Doni? Ada Pak Doni? Pak Doni ada nggak? Pak Doni? Pak Ajab. Halo, tes. Ya, silakan Pak Doni. Yes. Pak Doni, tolong dong videonya. Kita mau lihat nih, Pak Doni yang mana nih? Diaktifin. Hilang tuh. Halo, Pak Doni. Pak Doni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kesempatannya yang diberikan kepada untuk sharing closing. Kemarin tuh ya closing dari nasabah lama sih itu. Jadi beberapa nasabah lama yang minta bukakan untuk keluarganya. Jadi suaminya sudah ngambil, terus istrinya minta dibukakan. Jadi dari nasabah lama yang tetap beberapa kali saya kontak dan tetap jalin hubungan untuk berikan edukasi tentang produk terbaru dari Allianz dan juga wakaf juga. Terutama yang kemarin itu ambil untuk manfaat ini ya, HS, jadi kartu rumah sakit berkenaan dengan jumlah, ya ada hubungan juga ya dengan pandemi COVID yang cukup masih tinggi di Jawa Timur waktu itu. Kebetulan kan nasabahnya dari Jawa Timur, jadi dia mengambil untuk istrinya, suaminya sudah punya, tinggal istrinya. Dan
Mungkin itu sih sekilas untuk closing yang kemarin. Oke, jadi penambahan ya Pak ya atas berhubungan baik dengan nasabah ya Pak ya. Jadi nasabah ingat terus sama kita ya. Sehingga dari hubungan baik. Betul. Jadi teman-teman nih kalau misalnya udah closing, nasabah jangan ditinggal. Tetap harus keep in touch ya. Karena pasti nasabah itu either dia nambah untuk dirinya sendiri atau untuk anggota keluarga yang lain ya Pak Doni ya. Betul. Betul. Baik, terima kasih Pak Doni atas sharingnya. Sukses terus ya, semangat. Amin. Minggu ini kita tunggu lagi namanya Pak Doni ada di layar. Amin. Thank you. Kemudian siapa lagi tadi Mas Zul? Fani ya? Fani Riani mana nih grupnya Ferry? Grupnya leadernya sendiri. Lagi dia. Halo, selamat pagi, assalamualaikum. Maaf, mau close, mau ngomong apa ya? Share aja lo closingnya apa? Oh ya, kemarin kebetulan closingnya untuk HS juga untuk rawat inap dan untuk kayak memperbaiki punya suami ya. Kebetulan punya asuransi banyak, tapi manfaatnya nggak kurang tepat banget. Terus dan puji Tuhan ketemu Cindy dan dibantu untuk mereview asuransi yang udah pernah ada. Ternyata selama ini banyak banget duit yang kebuang gitu untuk asuransi yang manfaatnya tuh yang belum tepat deh. Tapi puji Tuhan ketemu Cindy, dikasih tahu untuk asuransi apa aja yang tepat untuk keluarga, terutama untuk suami dan anak-anak. Kemarin puji Tuhan juga, alhamdulillah closingnya sudah dan tepat banget asuransi yang diambil. Ya sekarang sih berjuang aja ya untuk bisa untuk mencari orang-orang, maksudnya kita harus nyari teman-teman yang benar-benar membutuhkan. Dan puji Tuhan juga alhamdulillah kemarin keponakan dan kakak adik sepupu udah mau buka asuransi juga. Ya semoga besok-besok closingannya tepat aja dan bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Cindy untuk supportnya, Mas Ferry dan Mas Jul yang nggak pernah lelah untuk mensupport saya dari awal. Ya sekian testimoni dari saya. Terima kasih. Thank you Kak Fani. Jadi Kak Fani ini agent baru aku ya, alhamdulillah untuk bulan ini sudah mulai bisa berproduksi. Nah, pertama yang harus dibantu adalah keluarga sendiri. Jadi sharing sedikit ya, Kak Fani ini punya polis itu saya suka bingung ya, dia sebulan itu hampir 20 juta bayar polis asuransi, tapi manfaatnya kasihan sekali karena dapetnya cuman ya gitu deh, sakit kritisnya hanya 500 jutaan ya Kak ya? Iya betul banget. Dan meninggalnya juga enggak 250 Sin. 250 ya? Cuma 250. Dan nggak ada hospitalnya juga terbatas sekali. Jadi iya betul. Jadi kemarin direview dan alhamdulillah sudah diperbaiki ya Kak Fani ya. Jadi kemarin itu dia closingin suaminya 2,5 juta ya Kak. Terus kemudian semalam baru anaknya. Insya Allah anaknya masih ada 3 lagi nih. Ya, ibu anak 4. Jadi insya Allah dari keluarga sendiri udah dapat lumayan banyak ya. Iya. Amin. Thank you Kak Fani ya. Terima kasih Sukses Cindy, selalu terima kasih Mas Jul. Jangan lupa 50 nama ya. Iya siap, lagi dipersiapkan. Oke, thank you teman-teman. Ada lagi satu lagi kali ya Mas Jul ya? Desi diwakili oleh leadernya tuh. Leadernya siapa ya? Wina. Tadi ya. Hah? Wina. Yuk, Pak. Mbak Cindy kenalin Kurotulain Sadika itu Wina. Dia sampai bingung baca nama aku. Iya, aku bingung, aku salah ngomong. Iya. Maaf ya Bu Ina ya. Iya, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sering WA-an ya. Iya, betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih kesempatannya untuk saya sharing. Maaf Desinya nggak bisa join karena lagi nemenin anaknya ulangan ya hari ini. Jadi ya sudah
saya wakilin. Alhamdulillah kemarin Desi closing itu orang tua murid teman anaknya dari TK. Jadi dia memberanikan diri pada saat sudah dapat buku yang untuk wakaf itu Pak Zul, dia langsung praktekkan sendiri dan beberapa hari kemudian minta saya temenin, ya saya hanya mengulang sekilas saja. Orangnya sudah berketetapan hati untuk mau ngambil wakaf dari yang sudah Desi jelaskan di awal gitu. Jadi alhamdulillah auranya Desi udah bisa disampaikan, ditransfer ke calon nasabahnya gitu loh sebelum saya hadir. Nah kemarin saya hanya mengarahkan secara teknisnya dengan premi 1 juta yang dialokasikan itu dia bisa dapat manfaat yang terbaik apa gitu. Kebetulan untuk kesehatan sudah cover full sama dari kantor suami. Akhirnya dia niatkan banget pengen untuk wakafnya yang maksimal 45%, sisanya buat anak-anak yang masih kecil, ditambah flexi CI aja karena untuk menambah manfaat yang dari kantor suaminya gitu aja. Dia ibu rumah tangga, suaminya sangat anti asuransi karena pernah trauma dengan asuransi yang sebelumnya, tapi bismillah dia niatnya niat baik, ngambil program ini semata-mata karena cinta dia juga sama keluarga gitu aja. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Mudah-mudahan Desi nanti siang ada ketemu lagi, dia tebar-tebar lagi untuk wakaf-wakaf berikutnya. Mohon doanya ya untuk Desi. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bu Ina atas sharingnya. Sama-sama Mbak Cindy. Aku gregetan kalau misalnya ngelihat ada yang nemen-nemenin terus closing deh. Mau juga kayak gitu deh Bu Ina. Aduh, luar biasa. Terima kasih Bu Ina. Semoga semangat selalu. Kemudian dilanjutin oleh ada yang mau klaim tentang ada yang mau sharing tentang klaim ya Mas Zul ya. Teman-teman ini ada Pak Bendri ya mau share klaim yang dibayar ya Pak Bendri ya. Ya. Oke Pak Bendri, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Bu Cindy. Sama-sama. Hebat, tetap ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. 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 Ya, baik teman-teman, saya terima kasih nih Pak Zul sudah diizinkan hari ini saya mau sharing tentang klaim nasabah saya ya. Ya saya mau cerita ya nasabah ini ya dalam keadaan sehat sebetulnya. Ya jadi karena beliau ini hobinya main bulu tangkis ya, pas pulang usaha ya, main bulu tangkis malam-malam. Nah ini yang namanya musibah kita nggak tahu ya, kita nggak bisa menduga dan tidak bisa memprediksi. Nah waktu men-smash nih ya. Jadi mungkin ada yang keselewat atau gimana, ini sarungnya kejepit. Nah, dan sejak itu nasabah tidak merasakan baal ya. Kalau kakinya itu baal, tangannya baal, dan bisa ke rumah sakit ya memang harus dioperasi. Jadi nggak bisa di fisioterapi. Ya. Jadi nasabah akhirnya setelah konsultasi sama dokter ahlinya, nasabah akhirnya memutuskan untuk dioperasi di Rumah Sakit Menteng di Rumah Sakit Bunda Menteng Jakarta. Ya, itu kejadiannya di sekitar tanggal 10 Desember. Ya, dan alhamdulillah setelah dioperasi nasabah sehari kemudian diperbolehkan pulang dan nasabah total tagihannya itu 136.700.000. Nasabah hanya membayar 11.000, teman-teman. Ya. Luar biasa ya. Nah, karena nasabah sudah ini disuruh pulang, nasabah bukannya untuk bekerja, disuruh istirahat. Ya, karena sudah operasi, tapi nasabah tidak mengindahkan nasihat dokter atau anjuran dokter, nasabahnya agak bandel-bandel ini ya. Nah, akhirnya nasabah bekerja juga karena seorang pengusaha rumah makan Padang. Nah, akhirnya bekas dari operasinya itu mengeluarkan air, ya, mengeluarkan air bening dan nasabah konsultasi lagi ke dokter dan dirawat lagi, ya, di tanggal 24 Desember.
sampai tanggal 3 Januari. Nah, alhamdulillah tagihannya itu sekitar 103.800.000. Nah, ada nasabah yang disuntik morfin. Jadi tambahannya itu ada dibayar sesuai tagihan ya. Cuman nambah sekitar 2.100.000 ada morfin yang tidak di-cover oleh oleh Allianz. Ya. Nah, nasabah sudah pulang lagi nih ya. Pulang lagi diperbolehkan pulang, nggak mau lama-lama di rumah sakit, padahal si nasabah dianjurkan untuk dirawat di rumah sakit sampai nasabah diperbolehkan pulang oleh dokternya, tapi nasabahnya nggak mau karena terlalu lama ya. Ya itu yang terjadi, sampai di rumah nasabah menerima tamu juga kan. Wah, cerita nih. Jadi nasabah itu tidak diperbolehkan untuk duduk terlalu lama. Tapi karena banyak tamu yang datang silaturahim dan ingin bertanya tentang penyakit beliau, nasabah nggak mau ini ya, menerima kedatangan tamu itu dengan baik. Akhirnya itu terjadi lagi, masuk lagi ke rumah sakit, singkat cerita, masuk lagi ke rumah sakit tanggal 15 Januari. Nah, ini paling lama ini. Sampai tanggal 27 Februari. Ya, hampir 45 hari ya, teman-teman. Nah, total tagihannya ya memang luar biasa juga. Dari yang pertama dengan yang kedua ini lebih besar. 321.400.000. Ya. Alhamdulillah, ini luar biasa kita berada di asuransi yang tepat. Ya, asuransi yang tidak kaleng-kaleng nih, betul-betul nih luar biasa ini asuransi kita. Ya. Nasabah hanya diwajibkan untuk membayar materai sebanyak Rp58.000. Ya, dari tagihan 321.400.000, nasabah hanya membayar Rp58.000. Betul-betul sangat membantu. Ya. Jadi kalau di total semuanya dari operasi yang pertama dengan perawatan kedua dan ketiga, ya 136 ditambah 103 tambah 321, itu totalnya Rp560 juta. Ya, Rp560 juta setara dengan satu Toyota Fortune atau Mitsubishi Pajero. Betul? Kalau sayang kan kalau nasabah ini mengeluarkan, kebayang nggak kalau nasabah kita mengeluarkan uang sebanyak itu 560 juta. Memang inilah misi kita sebetulnya, bahwa kita datang ke nasabah yang menawarkan produk asuransi, sebetulnya itu menawarkan sebuah perlindungan proteksi ya, jika terjadi risiko ya kita bantu dengan uang sebanyak itu. Nggak ada keluarganya yang sanggup untuk bayar 560 juta atau meminjamin uang sebanyak ini. Ya, kita ejen asuransi yang mampu membayar tagihan rumah sakit ya dari nasabah itu sebanyak 560 juta. Dan ini saya buktikan ya, betul-betul. Ya, berbeda di tempat yang terdahulu ya. Saya betul-betul skor jantung kalau nasabah masuk rumah sakit. Kenapa? Ya, bukan tagihan 19 juta dibayar cuma 7 juta gitu ya. Tapi ini memang luar biasa. Luar biasa ya, Pak ya, Allianz ya. Ya. Nah, ini kita ambil hikmahnya di sini ya. Coba lihat di tagihan yang ketiga. Di tagihan ketiga itu ada biaya lain-lain yang dari 321.400.000 itu yang saya belas di grup, sebanyak 300 ya, total tagihan 321.400.000 itu ada tagihan yang besar itu di biaya lain-lain sebanyak 90 juta. Ya. Jadi saya mengambil kesimpulan di sini, kalau kita mau menawarkan ASCPX kepada nasabah, jangan tanggung-tanggung, jangan basic atau basic X, minimal klasik. Ya, karena klasik itu biaya lain-lain sudah unlimited atau sesuai tagihan. Sesuai tagihan ya, Pak. Iya. Ya. Jadi nanti kalau yang basic X atau apalagi basic biasa itu tidak akan membantu nasabah, dan nanti akan nasabah tidak paham atau kita penjelasan yang kurang jelas, nanti nasabah diharuskan membayar kelebihan dari obat-obat itu ya. Iya. Nanti Allianz juga namanya jadi jelek ya. Jadi jelek. Lebih baik minimal klasik itu harga mati untuk nasabah ya. Yes. Kalau ASCP. Yes. Oke, gitu aja. Baik. Sharing saya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih atas
Amin, waktunya amin. kepada leader saya Pak Zul, juga kepada MC yang luar biasa, Ibu Cindy Ardistia. Thank you. Terima Assalamualaikum. kasih yang luar biasa juga Bapak Ben atas sharingnya. Masya Allah ya Pak ya, kalau misalnya kita sebagai agent sudah merasakan ngebantuin nasabah klaim itu kayak kita tuh malaikat without wing katanya, the angel without wing ya. Itu rasanya luar biasa bahagia. Jadi teman-teman yang masih baru, yang belum sempat, insya Allah jangan sampai ya nasabahnya ada yang klaim ya. Tapi yakinlah teman-teman bahwa pada saat kita membantu nasabah kita klaim, membayarkan nasabah kita klaim itu luar biasa bahagianya dan baru berasa bahwa memang pekerjaan kita ini mungkin sebagian orang tidak melihat sesuatu yang istimewa, tapi pada saat itu terjadi teman-teman tuh udah kayak apa ya? Teman-teman bisa dipeluk sambil nangis nasabahnya, terus diterima kasihnya yang bisa dikasih bermacam-macam hadiah yang dia tuh wah pokoknya luar biasa ya teman-teman nanti Bu kalau Cindy, sampai Bu Cindy, hadiah yang terindah nantinya ada efek dominonya. Insya Allah nasabah sudah bagi-bagi kepada betul ke grup WA-nya, grup keluarganya. betul. Insya Allah doain ya. Ya Insya amin Allah amin. doain. Ya, Amin, Makanya amin, amin, nanti amin, kita amin. nggak selesai-selesai ya Pak ya nanti ya direferensi lagi, Nah direferensi ini lagi, direferensi lagi pokoknya itu yang selesai luar lah biasa. untuk Taiwan bulan ini selesai lah. Insya Allah. Amin Insya Allah. amin. Amin, Jadi amin. buat teman-teman nih yang baru, Amin. gimana klaimnya bakalan dibayar nggak? Selama pertama yang dilakukan adalah pengisian secara jujur, yang kedua teman-teman berkomunikasi dengan baik kepada nasabah dan keluarganya, dan yang ketiga teman-teman mau humble membantu nasabahnya ngurus-ngurusin segala macam itu, insya Allah semua lancar ya Pak Ben ya, benar ya Pak Ben ya? Ya, sedikit tambahan ini nasabah sudah underestimate dengan asuransi ini sebetulnya waktu saya ajak masuk asuransi lagi ke Allianz. Ya, karena memang di asuransi yang terdahulu ya begitu deh. Ya, mungkin ya kita berbicara sama soal dulu ya investasi. Jadi ada akhirnya nasabah itu ada kecewa. Tapi setelah saya edukasi berulang-ulang ya sampai 6 bulan setelah itu akhirnya beliau join di Allianz. Nah, 15 bulan kemudian terjadi risiko ini. Ya, alhamdulillah terbantu. Biasa. Baik Pak Ben, terima kasih sharingnya. Buat teman-teman harus semangat, lihat ya bahwa udah ada pembuktian klaim. Semangat dong. Harus bantu semangat ya teman-teman ya. Betul. Ya. Kita pokoknya membantu nasabah karena kita tahu bahwa sangat berat dan menyakitkan kalau kita harus bayar rumah sakit sendiri. Dan kita juga harus kejar Taiwan, Dubai, dan New Zealand karena sangat berat dan menyakitkan kalau kita bayar jalan-jalan sendiri. Ya, teman-teman ya. Oke, lanjut ya teman-teman. Kita langsung masuk ke acara inti. Itu Mas Zul, boleh silakan Mas Zul slide-nya yang akan dibawakan oleh leader kita yang luar biasa, seorang ustadz yang sangat hebat dalam segi wakaf dan syariah, asuransi syariah, Bapak Zulhamdi M. Saad LC. Silakan Mas Zul. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin menyapa teman-teman dulu biasa hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala wa ba'du. Terima kasih teman-teman. Alhamdulillah bersyukur kita hari ini kembali kita di hari Senin ya. Kita ketemu lagi. Memang Senin itu kita wajib ketemu teman-teman karena kita ada hari-hari yang akan kita jalani ya, mulai hari ini Selasa, Rabu, Kamis, Jumat gitu ya, hari kita beraktivitas. Karena kita ini teman-teman ya tentu punya profesi ya, profesi yang mulia. Tadi Pak Ben udah sharing ya bagaimana kita bisa membantu nasabah ya, profesi yang kalau kita renungi profesi kita ini punya kebaikan luar biasa dunia akhirat. Nah, untuk itu kita memang perlu meeting kayak gini ya, biar apa? Biar kita selalu refresh ya semangat kita ya, wawasan kita, kemudian juga kita bisa mulai mengatur agenda kita di minggu ini, hari Senin mau ini, sore nanti mau apa, Selasa, Rabu sampai Jumat mau ngapain gitu ya. Nah,
minggu ini kita akan bahas satu tema, namun seperti biasa teman-teman, sebelum saya sampaikan materi kita di kesempatan siang hari ini, ya saya ingin menyampaikan hal yang saya pandang untuk perlu sama-sama kita pahami tentang mindset kita memahami produk Allianz ya, biar kita punya energi. Kenapa? Ya jangan sampai kita udah berjalan 2 bulan, 3 bulan, tetapi kita masih kebingungan ya. Ya aneh kalau seandainya kita masih bingung untuk memahami produk kita atau bisnis kita di Allianz. Untuk itu saya perlu menyampaikan nggak lama, sekitar maksimal 10 menit tentang hal ini. Nanti baru kita masuk ke materi kita tentang fatwa-fatwa ya berkenaan dengan asuransi syariah. Bagaimana kita memahami mindset produk Allianz Syariah, teman-teman? Ya, ini penting bagi saya untuk saya sampaikan kepada teman-teman semua, biar kita punya semangat yang luar biasa ya. Jadi produk kita itu apa, gitu ya? Produk kita itu adalah, ya teman-teman, membantu orang lain dengan memberikan uang cash. Gitu. Ini yang harus kita pahami dulu. Jadi kalau kita ketemu calon nasabah kita, ya calon prospek kita, siapapun ya yang kita mau bantu dia, ya yang harus kita pahami adalah bahwa kita ini mau kasih uang cash, gitu ya. Produk apapun sebenarnya pasti kasih uang cash, ya karena produk dasar asuransi itu adalah asuransi jiwa ya. Asuransi jiwa itu akan memberikan uang cash, ya tinggal nanti tambahan-tambahannya uang cash atas musibah apa aja. Nah ini yang baru nanti kita detailkan, gitu ya. Nah ini risiko di sekalian kita, ini yang harus kita pahami bersama. Tidak ada satu orang pun yang aman dari risiko ya, siapapun kita ya pasti ada kemungkinan ya terjadinya risiko di jalan ya. Kalau kita lihat setiap hari aja banyak risiko ya, yang jatuh dari motor, ketimpa pohon dan seterusnya lah. Intinya bahwa risiko itu ada gitu. Ya meninggal dunia itu pasti ada. Nah, untuk itulah ya program kita ini membantu ya orang, ini membantu anak yatim nih. Kalau orang tuanya meninggal dunia dengan apa? Dengan memberi uang cash gitu ya. Kemudian kalau ada yang butuh di rumah sakit ya, selain berobatnya dibayarin, rawat inapnya dibayarin seperti cerita Pak Ben tadi, ya ada uang cash juga. Ya kalau dia terkena resiko sakit kritis kan dapat uang cash juga gitu loh. Ya. Kemudian ya ini ya, membantu orang yang kehilangan income pada saat dia tidak bisa bekerja, ya harus dirawat, kena kanker, kena jantung ataupun stroke, ya dia dapat lagi uang cash, gitu ya. Nah, memberikan uang cash. Kemudian kalau kecelakaan mengakibatkan orang nggak bisa kerja, ya karena satu risiko yang menyebabkan dia terjadi cacat tetap total, ya akhirnya dia juga dikasih uang cash, gitu ya. Begitu juga ketika di sini ya tidak bisa bekerja akibat cacat ya, mungkin di kursi roda ya harus pakai tongkat dan seterusnya juga bisa dikasih uang cash. Nah ini pemahaman kita bahwa ya produk kita ini apa? Produk kita ini memberikan uang cash gitu ya. Jadi karena meminjam uang saat sehat saja susah ya, apalagi saat sakit. Nah ini mungkin perlu jadi renungan kita juga bahwa apa yang kita lakukan memberikan edukasi, pemahaman, kemudian mengajak calon prospek kita, nasabah kita untuk ambil produknya, bahwa kita mengajak mereka untuk apa? Untuk meringankan mereka sendiri sebenarnya, gitu ya. Jadi energinya nih yang saya ingin sampaikan bahwa kita jangan mudah putus asa, gitu ya, bahwa karena kita memberikan manfaat luar biasa banyak kepada nasabah-nasabah kita. Nah maka apa yang kita lakukan ini selalu kita diajarkan ya di grup di kantor kita di Vision ya, memulainya biar kita memulainya dengan smooth ya, dengan smart dan juga dengan mudah dipahami. Kita lakukan market survei gitu ya. Kita tanya aja hal-hal standar gitu ya. Menurut Bapak atau menurut Ibu penyakit apa sih saat ini yang paling berbahaya? Apapun jawabannya teman-teman semuanya benar gitu ya. Mau dijawabnya kanker, jantung, stroke, memang semuanya di Indonesia saat ini ya inilah yang berbahaya gitu ya. Kemudian kita tanya informasinya biasanya dari mana? Apakah ada dari keluarga, ya, ataukah dari media, ataukah memang ada teman atau dari teman kantor, teman tetangga dan lain sebagainya, gitu ya. Ya, kemudian kita tanya juga siapa itu, gitu ya, siapa ya keluarga atau teman atau artis, dan kalau tadi informasi dari mana, gitu ya. Kemudian berapa usianya, ini kita perlu gali, kira-kira usianya berapa gitu ya. Dan ini kalau kita lihat ya, usia 30-50 ini paling banyak teman-teman gitu ya. Di atas 50 itu istilahnya ya merata lah ya. Kemudian berapa biayanya, nah ini juga perlu kita
tanyakan kenapa. Nah inilah nanti kita akan memberikan informasi bahwa produk kita akan memberikan uang cash gitu ya, tentang biayanya juga. Jadi kita tanya kira-kira biayanya kalau orang kena sakit kanker itu kira-kira berapa ya gitu ya. Untuk perkiraan dia aja, apapun jawabannya ya sama aja sebenarnya. Nah kemudian baru teman-teman ya, kita tanya lagi kalau ada yang terkena nih, kira-kira yang susah dia sendiri apa keluarganya ikut susah gitu ya. Maka tentu dalam hal ini pasti juga keluarga juga akan ikut menderita gitu ya. Nah kalau memang dananya nggak cukup, uangnya nggak ada, biasanya apa yang dilakukan oleh orang-orang pada umumnya? Ya, maka pasti mereka akan jawab ya jual aset lah, pinjam sana sini, ya atau juga mungkin ada yang menggalang dana ya. Kalau nggak ada alternatif lagi yang lain, pasti ya jawabannya pasrah gitu ya. Nah kemudian kita bilang ya setujukah kalau ya selain untuk biaya hidup, biaya sekolah, biaya pensiun, biaya ibadah, penghasilan kita juga untuk sisihkan untuk apa? Untuk dana darurat. Pasti setuju nih. Nah pada saat dia setuju, gitu ya, baru kita jelasin kalau ada program nih sebuah rekening yang bisa membantu orang mengalami apa? Yang mengalami musibah kesulitan keuangan atau musibah sakit, kecelakaan, kehilangan income karena mencari nafkahnya meninggal dunia atau apa? Akan diberikan uang cash ya untuk keluarganya. Apakah program ini bagus atau bagus banget gitu ya. Nah, kalau dia bilang bagus banget, maka ya kita kasih lihat contoh ini ada dikasih uang cash 10 miliar gitu, kemudian dikasih uang cash 1,2 miliar, dikasih uang cash 2,2 miliar ya, bapaknya meninggal ya. Kemudian 500 juta pasang ring jantung. Ya banyaklah contoh-contoh klaim kita tinggal dikasih lihat aja gitu ya, konsepnya secara syariah kita jelaskan sedikit ya. Kemudian kita jelaskan tentang produknya. Nah, kalau kita mulai dari sini, kalau ada salah seorang keluarga nih butuh biaya 600 juta untuk penyembuhan kanker serviknya, kira-kira mau bantu berapa gitu ya. Kita mau bantu berapa ya kan. Kalau kita tanya begitu, mungkin dia juga jawabnya ya semampunya dia ada gitu kan. Ya. Nah, maka kita bilang di sini ada program. Nah, lalu kita jelasin nih program teman-teman. Ini insya Allah teman-teman sih saya yakin sudah tahu produk kita, udah belajar sama-sama gitu ya. Bahwa produk kita memberikan uang cash 1 miliar ya. Kemudian kalau meninggal 1 miliar, sedangkan 1 miliar, sekali 1 miliar, ya. Kalau dia sakit dibayar sesuai dengan tagihan, gitu. Nah, jadi ini yang perlu saya ingatkan teman-teman, jangan sampai nanti minggu ini kita juga masih bingung nih, kita mau nawarin apa, gitu ya, kita mau jelasin apa, ya. Harusnya udah nggak lagi teman-teman, gitu ya. Jadi kita memulainya bisa dari cerita, dari ngobrol, kemudian kita gali, ya kemudian kita lakukan sedikit market survei, lalu kita jelaskan produknya. Sebenarnya sesimpel itu teman-teman, gitu ya, bahwa kalau kita membawa misi bahwa apa yang kita lakukan ini adalah untuk memberikan bantuan kepada orang lain, ya, memberikan bantuan uang cash, maka tentu kita semua, insya Allah, ya akan selalu semangat, ya, membawa misi membantu nasabah-nasabah kita. Itu teman-teman ya, itu yang perlu saya